dikasih si bapak teh ya. Di tengah ramainya lalu lintas Pantura Subang, ada satu pemandangan yang selama ini membuat banyak orang tanpa berpikir panjang langsung merogoh dompet. Seorang pria muda duduk di pinggir jalan dengan satu kaki terlihat buntung. Wajahnya memelas, tubuhnya ditekuk sedemikian rupa hingga siapapun yang melihat akan percaya bahwa hidup telah mengambil terlalu banyak darinya. Namun belas kasihan kadang memiliki satu kelemahan. Ia sering datang lebih cepat daripada logika. Dan pada hari itu ketika banyak orang masih sibuk menganggap pria tersebut sebagai korban keadaan, Kang Deddy Mulyadi justru memilih berhenti. Bukan untuk sekadar memberi uang, melainkan untuk mencari tahu satu pertanyaan sederhana. Benarkah pria itu kehilangan kakinya, atau justru masyarakat yang sedang kehilangan kewaspadaannya? Apa yang terjadi beberapa menit kemudian membuat orang-orang yang mengerumuni lokasi hanya bisa saling berpandangan. Sebab yang terbuka bukan hanya lipatan kain, melainkan juga sebuah modus yang selama ini hidup dari rasa iba masyarakat. Mau pulang kemana? Jalan, Bang. Pulangnya mau kemana? Bang, Bangnya mana? Pegadaian. Hah? Pegadaian. Ayo Bang, bisa berdiri nggak? Bisa. Ya, bisa berdiri, saya berdiri dulu, berdiri. Dok, coba. Dok, ambil Peristiwa itu terjadi di jalur Pantura, wilayah Pageden, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Saat melintas, Kang Deddy melihat seorang pengemis muda yang tampak mengalami amputasi pada salah satu kakinya. Posisi tubuhnya dibuat sedemikian rupa, sehingga dari kejauhan benar-benar terlihat seperti penyandang disabilitas. Yang di mana? Banyak pengendara memperlambat kendaraan. Sebagian memasukkan uang ke wadah yang disediakan. Ada yang hanya memberi receh, ada pula yang memberikan uang dalam jumlah lebih besar karena merasa prihatin. Pemandangan seperti ini memang bukan hal baru di jalanan Indonesia. Yang baru justru ketika seseorang memilih tidak langsung percaya pada apa yang dilihat mata. Kang Deddy mencoba mengajak pria tersebut naik kendaraan agar lebih mudah dibantu. Namun ajakan itu beberapa kali ditolak. Penolakan inilah yang mulai memunculkan tanda tanya. Mengapa seseorang yang benar-benar kesulitan berjalan justru enggan menerima tumpangan? Pertanyaan itu akhirnya membawa suasana menuju titik yang tidak disangka-sangka. Di hadapan warga yang mulai berkumpul, Kang Deddy meminta agar posisi kaki pengemis itu diperiksa. Awalnya pria tersebut tampak gelisah. Namun setelah lipatan kain dibuka, kenyataan yang selama ini tersembunyi akhirnya terlihat jelas. Kaki yang selama ini dianggap buntung ternyata masih utuh. Ia hanya dilipat ke belakang dan disembunyikan agar tampak seperti telah diamputasi. Suasana langsung berubah. Beberapa warga yang sebelumnya merasa iba mendadak terdiam. Ada yang menggelengkan kepala. Ada pula yang tidak menyangka selama ini rasa belas kasih mereka ternyata menjadi modal utama sebuah sandiwara. Ironisnya, masyarakat seringkali diajarkan untuk tidak kehilangan rasa kemanusiaan. Tetapi di sisi lain, selalu ada segelintir orang yang menjadikan rasa kemanusiaan itu sebagai ladang usaha. Belas kasihan ternyata bisa dipelajari. Bahkan, dalam kasus seperti ini, dipentaskan. Ayo, diantarkan. Ayo. Tapi ke Pegadaian. Ayo, Pegadaian diantarkan, ayo. Ayo. Wah, Kang Bagel Pak Deddy. Ayo. Ayo, Bang. Taikkan. Ada kilo mah. Ayo, ayo. Bisa diantarkan. Ke rumah, ayo. Hah? Ayo diantarkan. Kelep. Harus bisa dipangkatkan. Ayo Bung mah. Dia nggak mau. Naik motor. Ayo ojek nata. Ayo, ojek, ojek. Ayo sok ayo. Mana ojek na? Saya tadi sudah ketemu Pak Deddy. Itu rumah Pak Deddy. Ya awakna tadina keur ngorana rada gagah ya. Tinggali tonton, awakna gede. Untung berarti tadina yang masalahnya. Hah? Iya. Enggak. Masalah tadina. Kunaon gelut? Hah? Untung tapi kagelut. Naon? Hah? Gelut. Hah? Gelut. Gelut. Pegadaian. Aku nama Pegadaian. Pulang ke Pegadaian. Sama saya ya dari Pegadaian.
Akhirnya Pegaden. Tahu Pegadaian di mana? Pagadena mana? Hah? Pasar. Impres, pasar mana? Pasar lama. Poncau. Dekat kuburan Cina. Cina. Oh, berarti belokan. Oke, udah gua nelok gue. Ih, lu jangan bisa diantarkan, ayo. Tadi antar kunang, Bung. Oh, Pak Dedi mah bagus ya Pak Dedi mah. Jeger ya ke ngorana. Emang kasih Pegadaian. Ya. Kayak kayaknya kita angkutan umum. Ayah Pak, tanah Pak. Sok kena pegat. Ayah. Kelap. Ya, sok. Ya. Pakai ojek kan Pak, pakai motor. Mana motor nang ojek Tapi sok? tuh iya sapi deh. Ayo sok atuh. Ayo, ayo, babi ke salah. Kang, ya Kang. Ongkosna. Ya, hatur nuhun, Pak. Alhamdulillah. Ayo. Nen, diajakkan ke mobil Aliman. Yang ada ojek baik. Motor, dan kaca teler. Tempur. Ya. Ayo, kumaha gitu. Boga pamajikan tak? Gaduh aya. Budak aya. Satingeun na, satingeun. Mana nih nyokot motorna? Ya. Ayo, Pak. Naik motor tuh. Tuh, ayah ojek akang tuh. Ayo. Ayo. Mana? Ayo, Pak. Mana? Ya. Stop. Mana ojek? Ya. Ojek kan. Ya. Enak. Ayo. Ani. Oh, bisa. Sampai ke mana kumaha? Stop. Ini saya kejajar. Kiras. Ayo benar ya. Ayo mau akan mobil mah. Mau akan mobilnya mau. Hati-hati. Ayo Bang, nuhun. Nuhun. Hati wajib. Ya anjing si bapak-bapak teh. Tarik ya naik, tadi mau cicing. Bisa jog-jog. Tapi kan jika ditilep kan. Hah? Macam-macam kayak orang udah. Kang, kasih sila Kang. Kalau ditanya. Liran heula. Hah? Ogin. Namanya Ogin. Debatin dulu, Pak. Namanya Ogin. Akang kakinya patah. Nggak ada kakinya sebelah. Buntung Akang teh. Kakinya buntung. Tak dulu, buka dulu. Ya, Akang kakinya buntung ya. Ini buntung. Coba lihat kakinya. Ada kan di bohong. Ini kakinya ada nih. Ini kakinya ada nih dilipat. Nah, ini dilipat nih kakinya ada. Nah. Ini kakinya
dilipat ya, ada bohong nih. Ya bohong. Turun. Turun. Kakinya buka. Bohong, bohong. Kakinya buka. Buka kakinya. Buka, Kang. Kang buka. Kakinya buka. Kang jujur aja. Kejujuran. Pada dia mah yang kejujuran pada dia mah. Jujur. Jujur. Ya, Pak. Bohong sehat. Dia orang sehat, Pak. Iya. Saya ini berhenti lihat Bapak karena kasihan. Bapak nggak ada kakinya, jalannya seret-seret. Saya sampai ngasih mau mobil naik sama saya. Coba lihat KTP-nya. Bapak namanya siapa aslinya? Didin. Kurang mana? Ya? Orang mana? Enggak, desa naon. Jaga kan? Desanya desa apa? Kuburan Cina. Dekat kuburan Cina. Rumahnya di situ. Desa naon ya tante? Kontrak, Pak. Kontrak. Aslinya dari mana Bapak? Asli Bandung. Bandungnya mana? Soreang. Orang Soreang. Desa naon Soreangna? Kecamatan Kabupaten Soreang. Iya, desanya? Warung Lobak. Oh, desa Warung Lobak. Ya kan? Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Bapak di sini ngontrak. Seharinya minta-minta. Pura-puranya kakinya buntung. Lagi kasihan Pak cepet ngasih nih Pak. Wah tuh, gimana sih? Jujur. Pura-puranya kakinya buntung. Jangan kena. Ya. Sehari ini minta-minta kayak gini. Oh. Dapat banyak ya, lumayan. Dapat berapa sehari ini? Coba hitung. Sempat ngasih kasihan. Bapak sehat gini. Kasihan. Ayo, Pak. Kalau nggak pakai kilo Ini dulu. Ini dulu. Iya. Oke. Ini sehari. Berapa itu? Sehari ini. Ya iya kan lihat kasihan buntung. Tahun beli Lamborghini ya Pak. Coba dapat berapa itu? Saya nggak akan ngambil kok. Namun ternyata, kaki yang dilipat bukanlah bagian paling mengejutkan. Yang membuat banyak orang benar-benar tercengang, justru ketika uang hasil mengemis mulai dihitung satu persatu. Jumlahnya membuat sebagian orang yang bekerja sejak pagi hingga sore mungkin hanya bisa tersenyum pahit. Penghasilan terungkap. Saat diajak berbicara, pria tersebut mengaku berasal dari Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Ia juga menjelaskan bahwa selama berada di wilayah Subang, dirinya tinggal di rumah kontrakan untuk menjalankan aktivitas mengemis. Kang Dedi kemudian menanyakan penghasilan yang diperoleh setiap hari. Awalnya, pria itu tampak ragu menjawab. Namun setelah uang yang dibawanya dihitung bersama, nominalnya perlahan mulai terlihat. Lembar demi lembar uang dikeluarkan dari kantongnya. Hingga akhirnya pria tersebut mengakui bahwa dalam satu hari ia bisa memperoleh sekitar Rp500.000 dari aktivitas mengemis menggunakan modus berpura-pura buntung. Angka itu tentu membuat banyak orang terkejut. Bukan karena besar kecilnya nominal semata, melainkan karena uang tersebut berasal dari ribuan rasa iba yang dikumpulkan sedikit demi sedikit sepanjang hari. Ada tukang ojek yang menyisihkan receh hasil narik. Ada ibu rumah tangga yang memberi karena teringat keluarganya. Ada pedagang kecil yang ikut berbagi walau dagangannya sendiri belum tentu laku. Mereka semua percaya sedang membantu orang yang benar-benar tidak mampu. Padahal yang mereka bantu ternyata masih memiliki tubuh sehat dan kemampuan berjalan seperti orang pada umumnya. Inilah ironi yang sulit dibantah. Kadang bukan kemiskinan yang paling lihai mencari uang, melainkan kepura-puraan.
Dia nggak mau ikut saya karena takut ketahuan. Makanya dari tadi pengen loncat naik motor. Aduh. Ada rencana mobil Bapak mereka. Iya, dibawakan mobil dah. Karunya sukuna buntung, kerepo-reporan sisi jalan. Ya. Karunya kan. Lagunya pakai nempok gitu. Dapat duit bantuan banyak. Ini sehari. Hah? Sehari. Security saya tadi keluar dari bank, Pak. Mereka beli mobil kayak cara dama merenan ya Pak. Haji, ampun aja. Sempat ngasih. Oh, Bapak keluar dari bank tadi ngasih? Iya. Dia di depan bank mana? Bangun Arta saya lihat di depan apa? Tuh bengkel mobilnya Jasem. Kan ada air sudah kocok, ada saya tinggi. Dia tadi bau asin banget badannya. Iya, dan coba ngasih jalannya pinggir Pak, saya mau naik motor udah usah katanya. Oh, pandai-pandainya itu Pak yang melompat jatuh juga ya Pak. Ini ketahuan sama dia nih, Pak kakinya dilipat ke. Pas tahun mau beli Lamborghini Pak. Aduh. Kumpulin, dan buat beli lem. Lemnya bis tiga, Pak, ngelem. Biar nggak malu Pak. Lem tuh. Mending beli komik. Handphone. Bos, Samud, mending beli komik. Oh, salah bayar orang teh ya. Aduh. Beli lem, beli kan lauk ayam. Nikmat. Oh, nih. Bapak punya istri? 5 istrinya. Istrinya di mana? Di mana? Di Soreang. Nama Bapak? Rumahnya kayaknya perloteng nih. Lantai berapa rumahnya Pak? Jangan Pak Dedi, Alimen. Saya pakai mobil elap. Udah kan mawar. Elap wae. Sama ya. Sama kecil. Jelek jalannya. Bukan jelek lagi kayak hutan belantara Provinsi. Iya. Ya, jalannya jelek katanya. Aduh, Pak. Aduh. Saya Saya punya kewenangan, Pak. Saya mau ada bapak, saya nggak ada bapak. Iya, minimal nyampe lah. Iya. Ini jalan provinsi dari Pamanukan ke Subang, jelek. Katanya nih Bapak ngomong aja. Itu kan aktivitas sehari-hari, ekonomi. Nah, Ayo udah makasih Pak. Makasih ya. Berapa itu dapat duit? Belum itu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 1, 2, 3, 60, 70, 80, 90, 100, 150, masih ada. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 250, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300. Ya dapat lah 500.000 Mas. Percakapan kemudian berlanjut lebih tenang. Kang Dedi tidak berhenti pada membongkar modus tersebut. Ia juga menanyakan asal-usul pria itu, kebiasaannya, hingga dugaan penggunaan lem yang ditemukan saat pemeriksaan. Dalam kesempatan itu, Kang Dedi menawarkan agar pemuda tersebut mengikuti pembinaan di pesantren supaya meninggalkan kebiasaan buruk, berhenti mengemis, dan memulai hidup dengan cara yang lebih baik. Sikap ini menjadi pengingat bahwa membongkar kebohongan bukan berarti menutup pintu perubahan. Kesalahan tetap harus dipertanggungjawabkan, namun kesempatan memperbaiki hidup juga tetap layak diberikan. Karena tujuan akhirnya bukan sekadar mempermalukan seseorang di depan umum, melainkan mengembalikannya menjadi manusia yang mampu berdiri di atas hasil kerja sendiri, bukan di atas rasa kasihan orang lain. Hari, kamu ngelem? Ini duit segini sehari distorin kemana? Istri. Istrinya namanya siapa? Nina. Di kampung? Kampungnya kampung apa? Warung Lobak. Kampung Warung Lobak. Desa? Cincin. Desa Cincin, kecamatan? Kabupaten Soreang. Kecamatan? Kabupaten Soreang. Kabupaten Bandung. Bukan Soreang. Bandung. Dulu sebelum minta-minta kakinya dilipat, profesinya apa?
Ngamen. Ini Toto ini ngamen. Sekarang ide kakinya dilipat dari mana? Dari anak Bandung dikasih tahu kakinya dilipat. Nah sekarang sudah ketahuan kakinya nggak dilipat gimana? Orang udah pada tahu loh sekarang. Yang halal aja. Ya halal. Mau usaha apa saya nanya? Jualan. Jualan apa? Jualan rokok. Oh iya jualan. Orang sudah tahu nih sejalur Subang Pantura udah tahu kakinya nggak dilipat, kakinya nggak buntung, badannya sehat. Saya minta alamat Bandungnya deh. Ini tulis aja Pak. Sok ditulis sebutin. Sok nama saya. Nama saya Ikin. Ikin. Sadin. Namanya Sadin. Sadin. Terus alamat. Alamat Soreang. Kecamatan Kabupaten Bandung Soreang. Desanya. Cincin. Desa. Warung Lobak. Warung Lobak. Warung Lobak kunaon gak wae? Ada. Mandi. Anak sareng bapak tadi itu aku kan keras, Pak Anjuna. Masihan. Masih. Oh, udah pada ngasih tadi. Fans Deddy Mulyadi ngasih semua. Iya, bener. Aduh, sekarang mau gimana? Mau terus kemana? Pulang ke Bandung ya? Waduh. Ini kebiasaan ini kamu mau saya rubah nggak? Hah? Mau? Dia. Ikut sama saya mau? Hah? Saya masukin ke Cireok, ke pesantren. Mau? Mau? Hah? Mau? Udah ikut lebih saya kamu. Mau awal hunkul, Pak. Ya mau awal hunkul. Tadi itu Mau nggak? Di pesantren kamu biar nggak kecanduan lagi lem. Mau nggak? Benar. Ikut saya mau, biar nggak kecanduan lem. Kamu kecanduan sama lem? Udah berapa tahun? Hah? Ini masih pakai. Nah, ini masih ada. Baru itu. Ini masih ada. Baru beli tuh Pak. Ini masih baru loh. Ini masih baru. Enggak, kalau kamu mau saya santrikan, kamu ikut saya santrikan. Ini masih pakai. Punya anak nggak? Berapa anaknya? 2. Kamu kenapa tadi kamu ikut mobil saya? Takut ketahuan ya? Wah, mana gancang-gancang naik itu. Ya. Udah deh ikut saya, Mak. Kamu bener mau berhenti main minum lem? Mau? Kalau mau betul-betul lem saya masukin pesantren. Setelah itu kamu semua boleh pulang. Ya, ikut. Yakin. Pak. Peristiwa di Pantura Subang ini menjadi pelajaran yang cukup keras bagi semua pihak. Bagi masyarakat, kepedulian adalah nilai yang harus dipertahankan. Namun, kepedulian juga perlu berjalan berdampingan dengan kehati-hatian, agar bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang memang membutuhkan. Sementara bagi siapapun yang tergoda mencari jalan pintas, kisah ini membuktikan bahwa kebohongan mungkin mampu mengundang belas kasihan untuk sementara waktu, tetapi kebenaran memiliki kebiasaan yang sama sekali berbeda. Ia memang berjalan pelan, namun ketika tiba, ia hampir selalu datang membawa saksi. Terima kasih sudah menyaksikan berita ini. Jika menurut Anda informasi seperti ini penting, agar semakin banyak masyarakat yang lebih waspada sekaligus tetap peduli kepada sesama, jangan lupa bagikan video ini, tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar, dan ikuti terus kanal ini untuk mendapatkan berita-berita terbaru yang dikemas lebih mendalam, lebih berimbang, dan lebih dekat dengan fakta di lapangan. Itu Putra Adi. Oh, putra bapak. Jadi dulu anak Fang, yang istrinya 2, yang mau ketemu di Cirata. Dia bawa istri mudanya yang itu. Itu anak Pak Haji. Anak abdi. Anak bapak. Ayeuna di mana? Di Payun. Oh, di Mahaya. Alhamdulillah ayeuna teh tos di bumi. Alhamdulillah. Gaku abdi diisi di posting terus. Oh. Itu kata-kata tidak benar, Cak Abdi teh kitu. Apunten. Bahwa video ini tidak benar, kata-kata anak Bang seperti itu. Itu Pak Abdi. Yang aslinya? Rame Pak dipamandukan Pak Abdi. Izin. Yang aslinya kumaha? Yang aslinya itu barangkali itu masih sekolah. Dia SMA hiji pamandukan. Meski itu malah ikut-ikut Pang. Pada orang tuanya ada. Baik. Alhamdulillah. Atuh kunaon budak-budak. Pusing buat lagi. Atuh mudah-mudahan cagernya enggak ditinggalin gitu nya. Lucu di bumi apa? Mangga nuhun abdi berangkat ke Jakarta. Siap nuhun siap. Siap nuhun ya. Nuhun ya. Ini gimana uang ini? Udah ambil aja buat Bapak rezeki. Kan Bapak tadi ngasih yang miss. Nah, sekarang tuh rezeki Bapak. Ayo nuhun. Bu nuhun ya. Nuhun. Ya nuhun.
ngelem sejak saya waktu di yayasan, Pak. Dulu kenapa dimasukin yayasan? Karena nggak punya orang tua. Ya, Wah, dari umur berapa nggak punya orang tua? saya dari umur usia 21 tahun, ya. Yang gede atuh maunya ke yayasan heula.